A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya ingin membahas tentang cara mudah untuk menjadi sukses. Jadi sukses tanpa harus berutang sana sini, sukses tanpa harus naudzubillah ya, melakukan dosa riba dan lain sebagainya. Supaya sukses itu datang tanpa kita harus susah payah atau menyulitkan diri sendiri, terutama naudzubillah terjerumus dalam dosa. Nah, ini semuanya berdasarkan pengalaman pribadi saya, mungkin berbeda dengan kebanyakan orang atau orang lain. Saya nggak bisa komentar tentang hal lain ya, tapi yang pasti ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan dan manfaat untuk Anda semua. Oke, kita menuju ke web. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cara mudah untuk sukses tanpa harus jungkir balik menyadari apa kelebihan yang ada di diri kita sendiri. Perjuangan untuk sukses, sadarkah Anda tiap hari hampir seluruh penduduk dunia berjuang untuk sukses? Mungkin miliaran orang bangun pagi tiap hari supaya jadi lebih kaya. Dalam satu sekolah aja, misalnya satu SD, udah ratusan anak bangun tiap pagi supaya masa depannya secara finansial bisa lebih kaya. Kalau misalnya ada 10 sekolah, sudah ada ribuan anak. Dari kelas 1 sampai kelas 6, mungkin sudah puluhan ribu kalau di satu kecamatan atau satu provinsi. Kalau satu pulau, kalau satu Indonesia, kalau satu dunia, ya mungkin miliaran anak. Itu masih yang anak. Padahal kita termasuk di dalamnya, yang umur belasan, umur 20-an, 30-an, 40-an, sampai 70, 80-an, masih banyak yang bangun pagi tiap hari supaya jadi lebih kaya. Nah, bahkan mungkin jutaan orang siap berbuat curang supaya bisa kaya. Dan seperti kita tahu, jutaan orang di Indonesia sekolah sampai tinggi supaya bisa kaya. Jadi selain bangun pagi tiap hari, masuk sekolah supaya masa depannya lebih cerah, mereka juga sekolah berlomba supaya paling tinggi di antara teman-temannya, supaya bisa lebih kaya. Sekarang kita bayangkan, Anda berlomba di lintasan lari ini. Ini adalah Anda nomor 1 dan lawan Anda 2-8. Artinya Anda punya 7 lawan. Sekarang saya tanya, siapa di antara para peserta ini yang bisa sampai finish duluan? Tentu tidak mudah untuk jawab. Karena apa? Karena semuanya pasti berlatih keras, makan makanan bergizi, diet ketat, dan berusaha pada hari H saat lomba berada pada kondisi fisik yang sangat prima, kondisi fisik tertinggi, top performance. Nah, sekarang kalau seperti ini keadaannya di dunia kita sekarang ini, semuanya berlomba menuju kekayaan dari posisi yang sama, semuanya belajar hal yang sama di sekolah yang sama, tentu hasilnya nggak jelas. Siapa yang jadi pemenangnya? Nggak jelas, karena memang nggak ada kepastian. Nah, sekarang saya tanyakan ke Anda, misalnya ini Anda startnya nggak lagi di sini, saya geser Anda startnya misalnya dari panah ini. Anda finishnya tinggal lari ke sini udah nyampe. Sedangkan yang lain dari sini. Siapa yang pasti jadi juara? Saya berani memastikan bahwa Anda bisa juara 1. Kemungkinannya sangat besar, 99,999%. Nah ya. Kenapa? Karena memang Anda sudah menang start. Sedangkan yang lain startnya di sini. Ya kecuali ada kejadian lain ya. Tadi maksud saya insya Allah ya. Kalau Allah mengizinkan, kemungkinannya besar sekali Anda bisa jadi juara 99,999%. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Anda punya keuntungan. Apa yang dimaksud dengan keuntungan? Keuntungan adalah hal yang Anda miliki tapi tidak dimiliki oleh orang lain. Anda miliki, Anda jadi ada di sini, Anda miliki keuntungan, jadi Anda ada di sini, yang lain nggak punya. Contohnya adalah orang yang berbadan tinggi punya keuntungan kalau dia jadi pemain basket, kiper, dan lain sebagainya. Paham ya? Orang yang tinggal di daerah pantai lebih mudah jadi penjual ikan, ya kan? Karena sudah tahu seluk-beluk dunia ikan laut. Anda yang orang tuanya pengusaha sudah tahu benar dari dalam tentang sistem berjualan, metode first in first out, FIFO, manajemen karyawan, terus supplier itu siapa aja, yang murah, yang bagus, dan lain sebagainya, banyak banget, tanpa perlu belajar dari luar. Aska Corbuzier, anaknya Deddy Corbuzier, itu lebih baik memanfaatkan attention orang daripada belajar dagang di pasar seperti ini, atau jualan ikan seperti ini, atau jadi pemain basket atau kiper meskipun dia berbadan tinggi. Kenapa? Karena powernya dia, keuntungannya dia adalah dia udah punya attention orang. Nah, inilah yang kita jangan sampai keliru.
Kalau Anda sudah punya ini, jangan ke sini. Punya ini, jangan ke sini, itu maksud saya. Mungkin suatu saat boleh ke sini, tapi yang utama dan pertama adalah Anda manfaatkan dulu apa keuntungan Anda dulu. Jangan buru-buru yang lain dulu. Jadi kalau Anda sudah tahu daerah pantai, ya udah konsen di pantai dulu. Tentang laut dulu atau tentang apa dulu. Nah, ini menurut saya lebih mudah dilakukan daripada Anda kalau sudah di pantai terus mau tapi pendek misalnya ya, nggak setinggi pemain basket ya. Pemain basket kan tinggi banget ya. Anda mau jadi pemain basket misalnya ya, atau Anda mau memanfaatkan attention orang, itu lebih mudah kalau Anda ini dulu di dunia ikan laut dulu. Nanti masalah Anda mau gabungan jadi selebgram dari sini bisa, tapi tentunya lebih mudah kalau Anda adalah selebgram yang berbasis di dunia ikan laut. Jadi selebgram tentang ikan-ikan laut misalnya, atau selebgram tentang mengajari tentang metode jadi pengusaha, atau selebgram mengajari tentang jadi basket. Anda harus tinggi dulu, itu kayak gitu ya maksud saya. Mudah-mudahan Anda paham. Selanjutnya, setiap orang sebetulnya punya keuntungan, termasuk Anda. Gali, ketahui dengan jelas, optimalkan, dan jadikan kendaraan menuju kesuksesan Anda. Saran saya adalah heningkan diri Anda dulu. Berhentilah dari kesibukan-kesibukan Anda dulu. Beri waktu diri Anda yang sangat berharga itu untuk memikirkan ini semua. Setelah ketemu, mulai tetapkan target dan lakukan setiap hari untuk menuju ke tujuan Anda. Poinnya adalah harus ada sesuatu yang Anda jual, entah itu barang, ilmu, misalnya Anda sekolahnya tinggi dan tentang gizi misalnya, nah Anda bisa jualan ilmu di buku, e-book, bisa juga Anda bikin aplikasi tentang kesehatan, Anda yang ngelola dan Anda yang menaungi, sehingga ditulisi yang bertanggung jawab di aplikasi ini adalah nama Anda, terus lulusan apa ya, lulusan fakultas gizi dan lain sebagainya. Itu keuntungan Anda, atau jasa dan lain sebagainya. Ini langit adalah batasnya, Anda bisa berimajinasi dan berkreasi kemanapun, dan kalau itu berbasis pada keuntungan Anda ini, saya yakin hasilnya akan jauh lebih bagus. Kesimpulan, saya tidak mengajarkan untuk pasti menjadi sukses. Saya menyampaikan kepada Anda cara lebih mudah untuk sukses tanpa perlu riba, hutang sana sini, galau sana sini, waktunya habis nggak jelas, cuma mikir saya harus ngapain, setelah melakukan ini ternyata bangkrut, melakukan ini ternyata keliru, melakukan ini ternyata jualan nggak ada yang percaya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya dulu pernah di titik itu. Rasanya sangat menyakitkan. Saya, Sam Agoy, tidak ingin Anda merasakan kesakitan itu. Oke, demikian. Mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat. Saya Sam Agoy, channel inspirasi.bapak adalah Instagram saya. Channel Sam Agoy adalah YouTube saya. Jadi, follow Instagram saya inspirasi.bapak atau subscribe di YouTube saya Sam Agoy untuk mengikuti update video-video saya selanjutnya tentang hal-hal yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Klik like apabila Anda suka apa yang saya lakukan di video ini, supaya saya terus termotivasi untuk membuat video-video serupa, dan saya harap kita masih bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan sukses untuk kita semua. Saya Sam Agoy pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.